Shalom Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19 belum selesai. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Untuk itu kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Mazmur 37 ayat 3 yang berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia." Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 7 yang berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk minggu pagi ini atas anugerah-Mu Tuhan. Sebelum melanjutkan ibadah ini kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengaku segala dosa dan salah kami, yang telah kami lakukan di hari-hari yang telah kami lalui, di minggu yang lalu. Tuhan, kami mengaku dosa kami, di dalam perkataan kami, perbuatan kami, ataupun tingkah laku tutur kata kami yang tidak berkenan kepadamu, yang telah menyakiti sesama kami, menyakiti keluarga kami,
terutama menyakiti Engkau. Bapa, Engkau mengetahuinya, bahkan hati kami yang terdalam pun Engkau mengetahuinya. Tuhan, kami mohon Bapa belas kasihan-Mu, agar Engkau menghapus segala dosa dan salah kami menurut kasih setia-Mu, agar kami boleh jalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Marilah kita saling memberikan salam damai, karena Tuhan telah mendamaikan kita. Salam damai. Salam damai. Baik, jemaah sekalian, mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Pada pagi hari ini kembali kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami sekalian, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu. Di dalam kuasa, pimpinan, dan pertolongan Roh Kudus. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan, iman kami lebih dikuatkan. Pengharapan kami lebih lagi diteguhkan. Dan kasih kami makin tetap baik kepadamu dan juga bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang baru dari firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Baik jemaah sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang keempat, ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil,
yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Berbahagialah kita jemaat sekalian yang kembali pada pagi hari ini boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kita boleh memelihara dan menerapkannya di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Haleluya. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Percaya dan taat, jemaah sekalian, itulah tema kita pada pagi hari ini. Dan di dalam pembacaan kita pada pagi hari itu, percaya dan taat, itulah yang dilakukan oleh Nabi Elisa, yang tentunya juga kiranya ada di dalam diri kita, menjadi sikap kita di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani saat ini, sekarang ini, sebagai orang-orang percaya. Percaya dan taat, jemaat sekalian. Nah, jemaat sekalian, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Itulah yang dikatakan dan diperintahkan oleh Nabi Elisa kepada pelayannya. Ketika ada seorang dari Baal Salisa membawa dan memberi kepadanya 20 roti jelai serta gandum baru di dalam sebuah kantong. Ada 3 alasan jemaah sekalian mengapa Elisa memerintahkan hal ini kepada pelayannya. Yang pertama adalah karena mereka membutuhkan makanan. Kita membaca di dalam ayat yang ke-38, dikatakan pada waktu itu ada kelaparan di negeri itu. Dan tentu saja orang-orang itu juga terkena dampak dari bencana kelaparan yang sedang terjadi. Yang kedua, jemaah sekalian, adalah kemurahan hati Nabi Elisa. Bisa saja dia menyimpan roti dan gandum yang diterimanya itu untuk dirinya sendiri, tetapi tidak ia lakukan hal yang demikian. Dia bukan seorang yang egois yang hanya memikirkan kebutuhan dan kepentingan dirinya saja, tetapi dia juga peduli akan kebutuhan dan kepentingan banyak orang. Nah, yang ketiga, jemaah sekalian, karena dia adalah seorang nabi dan itulah tugas dan tanggung jawab yang harus dia lakukan. Menolong dan juga membantu banyak orang di tengah-tengah segala pergumulan dan kebutuhan yang harus mereka hadapi dan mereka alami. Nah, seharusnya jemaah sekalian, perintah Elisa ini adalah perintah yang sederhana, yang mudah untuk dilakukan oleh pelayannya. Tetapi masalahnya adalah sebagaimana yang kita baca, jumlah roti yang ada hanya berjumlah 20. Sedangkan orang yang kepadanya roti itu harus dibagikan berjumlah 100 orang. 20 lawan 100. 20 roti berbanding 100 orang. Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Demikian kata si pelayan, ada kebingungan di dalam dirinya. Ada keraguan dan ada ketidakyakinan bagaimana mungkin roti yang jumlahnya 20 itu bisa cukup
untuk orang yang jumlahnya 100. Karena jelas baginya ini tidak mungkin akan cukup. Nah, jemaah sekalian, kira-kira bagaimana sikap kita kalau kita diperhadapkan kepada situasi dan kondisi yang sama seperti yang dialami oleh pelayan ini. Karena dari sudut kacamata manusia dan hitung-hitungan secara matematis, maka kita bisa mengerti akan pergumulan yang dialami dan dirasakan oleh si pelayan, karena memang tidak akan pernah cukup roti 20 untuk 100 orang. Kalau ini terjadi dalam satu kepanitiaan, jemaah sekalian, di mana kita harus menjadi seksi konsumsinya, pasti juga kita akan mengalami kebingungan, pusing, luar biasa. Bagaimana cukup? Gimana bisa? Nggak mungkin. Mungkin itulah ungkapan-ungkapan yang akan kita sampaikan. Nah, jemaah sekalian, tidak halnya demikian dengan Nabi Elisa. Karena kemudian tetap dia berkata, memerintahkan kepada pelayannya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Kita melihat sikap yang kontras, jemaah sekalian, yang ada di dalam diri Elisa. Ada ketenangan, tidak ada keraguan, ada satu keyakinan yang sungguh di dalam dirinya bahwa roti itu akan cukup. Bahkan dikatakan akan ada sisanya. Nah, mungkin banyak orang, jemaah sekalian, yang akan berkata cukup saja belum tentu. Bagaimana mungkin dikatakan akan ada sisanya? Ayak-ayak wahai ada-ada saja. Ya, mungkin itu yang akan dikatakan oleh banyak orang. Nah, mengapa Elisa sangat yakin, jemaah sekalian, akan apa yang dikatakannya? Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Perhatikan, jemaah sekalian, sebab beginilah firman Tuhan. Itulah dasar bagi Elisa. Kita tidak tahu firman Tuhan di mana dan kapan itu disampaikan kepada Elisa, tetapi yang jelas dan pasti adalah inilah yang Elisa pegangi, yang Elisa yakini dengan sungguh, dan itulah yang dia lakukan dan perbuat di dalam ketaatannya kepada firman Tuhan. Syukurlah akhirnya si pelayan juga ikut percaya dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya Nabi Elisa, yang membagikan ke-20 roti itu kepada 100 orang itu. Dan di dalam ayat yang ke-44 kita membaca, lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jemaah sekalian, inilah yang terjadi. Luar biasa. 100 orang itu makan bukan saja cukup, tetapi ada sisanya. Nah, tentu jemaah sekalian jangan tanya berapa sisanya, karena pasti tidak akan ada jawabannya. Tetapi yang pasti adalah ada sisanya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, amin, benar adanya. Apa yang diyakini oleh Elisa sungguh terjadi, dan keyakinan serta ketaatannya tidak sia-sia, mendatangkan berkat bagi 100 orang yang membutuhkan. Puji Tuhan, jemaah sekalian. Nah, jemaah sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi yang dihadapi dan dialami oleh Elisa dan pelayannya sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Selalu dan senantiasa akan ada situasi dan kondisi yang tidak ideal, yang sulit, yang mungkin membingungkan, yang bisa membuat kita lalu kemudian merasa ragu,
penuh kebimbangan ketika menghadapi dan mengalaminya, dan sebagaimana yang mungkin saat ini sedang kita hadapi dan kita alami bersama-sama, itulah yang sedang kita gumuli, yang sedang kita alami dan kita rasakan, di mana pandemi COVID-19 masih terjadi, masih berlangsung, bahkan 2 minggu terakhir ini. Kasusnya semakin banyak dan semakin melonjak. Sharing jemaat sekalian, 2 minggu yang kemarin di jemaat kami di Gereja Kristus Cibinong, semakin banyak anggota jemaat yang terpapar COVID-19. Terus bertambah jumlahnya setiap hari. Bahkan seminggu kemarin, dalam jangka waktu 1 minggu, ada 4 anggota jemaat yang meninggal dipanggil oleh Tuhan. Nah, situasi dan kondisi ini jemaat sekalian mendatangkan pergumulan dan beban yang tidak mudah. Baik bagi pribadi anggota-anggota jemaat, juga keluarganya, termasuk di dalamnya juga tidak mudah mendatangkan pergumulan bagi majelis jemaat. Bagaimana harus melayani anggota jemaat di tengah-tengah situasi dan kondisi yang demikian. Dan ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak kecemasan, ada kesusahan hati yang dialami dan dirasakan oleh anggota jemaat. Bagi yang sampai saat ini masih sehat, mereka bertanya-tanya, apakah saya masih bisa terus sehat? Jangan-jangan nanti saya juga akan terpapar COVID-19. Karena faktanya walaupun sudah divaksin 2 kali, disiplin menerapkan protokol kesehatan, toh masih juga ada banyak orang yang akhirnya terpapar COVID-19. Bagi yang terpapar COVID-19 pun demikian halnya, mereka bergumul, mereka bertanya-tanya apakah saya akan pulih, akan sembuh dan sehat kembali. Obat sangat sulit untuk didapatkan, dan kalau saya sampai harus dirawat di rumah sakit, apakah saya bisa mendapatkan tempat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan yang baik? Karena faktanya, dengan banyaknya kasus masyarakat yang terpapar COVID-19 selama 2 minggu terakhir, tidak mudah untuk mendapatkan obat dan juga tempat di rumah sakit. Pun majelis menjadi bertanya-tanya bagaimana untuk bisa melayani dengan baik, dengan tepat bagi anggota jemaat di tengah-tengah situasi dan kondisi yang demikian, supaya kehadiran gereja tetap menjadi berkat bagi anggota-anggota jemaatnya. Nah, jujur, jemaat sekalian, bukan hal yang mudah. Belum lagi ditambah di tengah-tengah PPKM darurat ini, lalu kemudian timbul juga pertanyaan dan pergumulan, bagaimana dengan pekerjaan saya nanti? Apakah masih bisa bertahan? Apakah saya masih tetap bisa bekerja? Atau jangan-jangan perusahaan menjadi bangkrut dan saya akhirnya kena PHK dan lain sebagainya. Usaha menjadi semakin sulit, tidak bisa buka secara normal. Bagaimana saya bisa mendapatkan penghasilan kalau selalu menurun setiap hari? Bisakah saya tetap bisa mencukupkan kebutuhan hidup keluarga? Atau jangan-jangan saya akan mengalami kesulitan dalam hal ini dan lain sebagainya. Nah, saya yakin jemaat sekalian, pergumulan, situasi dan kondisi tidak hanya dihadapi oleh anggota jemaat di Gereja Kristus Cibinong, tetapi juga di jemaat Gereja Kristus Kartini dan juga di jemaat-jemaat lainnya, dialami oleh semua anggota jemaat Tuhan di Indonesia ini pada saat sekarang ini. Nah, pertanyaannya yang paling utama, jemaat sekalian, bagaimana di tengah-tengah situasi dan kondisi yang penuh pergumulan dan beban yang berat saat ini, kita dapat mensikapinya dengan tepat dan benar.
Dan disinilah jemaat sekalian kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Betapa pentingnya percaya dan taat ada di dalam diri kita. Menjadi sikap kita sebagai orang-orang percaya. Sikap pelayan Elisa yang tidak taat sama sekali tidak menolong. Membuat bingung, mengecilkan hati, merasa tidak berdaya, kehilangan optimisme dan pengharapan. Dan pada akhirnya bersikap pasrah dan menyerah. Bagaimana ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi sikap Nabi Elisa yang percaya dan taat sangat menolong. Memberikan ketenangan kepada kita, membuat kita tetap semangat, membuat kita tetap memiliki rasa optimis dan penuh pengharapan. Pasti bisa. Mengapa tidak? Sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu jemaah sekalian, mari kita percaya dan taat. Tiada jalan lain selain kita percaya dan taat. Kita bersyukur jemaah sekalian, kita boleh mengenal dan memiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa, Tuhan yang peduli akan segala pergumulan dan persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita anak-anaknya. Kita bersyukur akan janji-janji firman-Nya di dalam Alkitab. Kita bersyukur jemaah sekalian untuk karya yang sudah Ia perbuat dan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang mari kita yakini bahwa karya yang akan senantiasa Tuhan perbuat di tengah-tengah kehidupan kita anak-anaknya. Dan mari kita pegangi itu, kita yakini dengan sungguh, dan kita lakukan di dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Seburuk dan sesulit bagaimanapun situasi dan kondisi yang harus kita hadapi dan kita alami, kita punya keyakinan yang kokoh dan kuat bahwa Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia sanggup menolong kita. Dia memberikan solusi dan jalan keluar, bahkan jauh dari apa yang kita pikirkan dan mungkin yang bisa kita bayangkan. Sehingga dengan demikian, jemaah sekalian, segala perkara dalam kehidupan kita bisa kita hadapi, kita tanggung, kita pukul oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu terjadi karena kita percaya dan taat. Amin. Tuhan memberkati. Sebagai gereja di segala abad dan tempat, mari mengakui iman percaya kita sesuai pengakuan iman rasuli. Karena itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini.
Mari kita berdoa syafaat seturut dengan pokok-pokok doa yang tertera dalam warta. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa atas setiap ibadah yang berlangsung di Gereja Kristus Kartini, baik ibadah umum maupun ibadah kategorial, agar terus menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah dan jemaat mengalami pertumbuhan iman sesuai dengan visi dan misi dari Gereja Kristus Kartini. Ya Bapa, pada saat ini juga kami memohon agar Tuhan menolong jemaat dalam setiap masalah hidup yang dihadapi, baik ekonomi, studi, pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, sehingga jemaat mengalami kekuatan dan memiliki hikmat dan dibukakan jalan keluar atas masalah yang ada. Bapa, dalam Yesus Kristus kami juga berdoa untuk pelayanan misi baik di kota maupun di daerah-daerah, agar Tuhan memperlengkapi untuk rumpun Besemah, di mana terdapat 3 suku, yaitu suku Besemah, suku Kaur, dan suku Kikim. Kami mohon agar umat yang percaya di suku-suku ini tetap bertahan dalam berbagai kesulitan dan tekanan. Juga kami mohon kepadamu agar terang kehidupan menangi rumpun ini, sehingga memunculkan kehausan akan kebenaran firman-Mu. Bapa, dalam Yesus Kristus, kami mohon pertolongan juga ya Bapa, bagi bangsa dan negara yang sedang mengalami masalah pandemi COVID ini, agar vaksin yang sudah tersedia dapat bekerja dengan baik dan efektif, sehingga dapat menolong bangsa dan negeri kami ini, agar terlepas dari krisis yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Kami bawa doa juga ya Tuhan, untuk Presiden Republik Indonesia dan berserta jajarannya. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa, di dalam segala kebijaksanaannya, agar boleh berguna bagi rakyat Indonesia. Kami teringat juga ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan. Kami dalam doa Bapa, pakailah mereka agar boleh menjadi berkat bagi bangsa ini ya Tuhan, sehingga negara kami ini boleh berjalan terus ke arah adil yang makmur. Bapa, dalam Yesus Kristus, kami bawa doa juga untuk jemaat kami yang sakit atau dalam masalah pemulihan, beserta keluarga yang mendampinginya. Kami teringat untuk Ibu Sudubyo, Saudara Felis, Bapak Hussein dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Cu Suanyo, Bapak Tatang S, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setiabudi Brata Halim, Bapak Predik Suryadi, Ibu Mariam Nata Saputra, Ibu Ance Lunin, Bapak Kiki, Ibu Lim Guilan, Bapak Andreas Wirawan, Ibu Lalan, dan Bapak Adan Parwita. Kami bawa doa ya Tuhan untuk jemaat-Mu ini ya Tuhan, baik yang berada di rumah sakit maupun yang masih dalam perawatan, yang berada di rumah masing-masing. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa, kekuatan daripada-Mu, juga untuk keluarga yang mendampinginya. Diberikan kekuatan dan kesehatan selalu, dan pengharapan akan Engkau, sehingga anak-anak-Mu Bapa boleh kembali pulih di dalam pertolongan dan pimpinan daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua doa yang boleh kami panjatkan Bapa, karena kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu dan setiap hari kerja. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Yeskiel 20 ayat 40 yang berbunyi, "Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu
dan sajian-sajian-Mu yang terpilih, segala yang Kamu kuduskan. Marilah kita melakukan doa persembahan dan kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Allah Bapa kami di surga, kembali kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan untuk mengucapkan terima kasih kehadirat-Mu untuk firman-Mu yang disampaikan pada hari ini, sehingga kami boleh belajar, boleh ditegur, dan kembali kepada jalan yang Engkau tentukan, sehingga nama-Mu dimuliakan, dan kami memperoleh anugerah yang besar. Demikian juga pada hari ini ya Tuhan, kami melakukan persembahan di hadapan-Mu yang tidak seberapa ini. Tolong berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar bermanfaat bagi gereja kami, dan juga bagi jemaat kami, dan juga bagi masyarakat sekitar kami ya Tuhan. Dan berilah hati yang tulus kepada penatua maupun pengurus di gereja ini, agar mengelola keuangan ini dengan benar dan baik dan hati yang jujur. Demikian Bapak, doa ini kami sampaikan kehadirat-Mu. Tolong sempurnakan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, karena doa ini dialaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Bila aku tak
Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai saat teduh.